Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kelas 73, gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, coba mana nih yang lainnya? Tunjukkan dong wajah-wajah sehatnya. Andrian, Kurotan Ayun, Ainul ya, Kurotan Ayun, Kurotan Ainul. Mana Ahmad Yoga, Nikita, mana Nikita? Assalamualaikum Nikita. Assalamualaikum Andrian. Mana ini orangnya nih? Oke. Wah, Kak Davi keren sekali dah. Baru mandi. Ganteng ya. Baik, anak-anakku kelas 73 yang soleh-solehah dan ganteng dan cantik. Eh, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mereview pertemuan yang lalu, teman-teman kelas 73, kita telah membahas terkait bab 9 ya, yaitu eh, sholat Jumat ya. Nah, di mana kalian kemarin mempelajari ketentuan daripada ibadah sholat Jumat apa saja ya, berupa syarat-syaratnya, rukunnya, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah ya, itu juga sudah diujikan ya. Nah, nanti Pak Rijal akan berikan hasilnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 10. Ya, bab 10 ini adalah materi tentang fikih ya, masih melanjutkan fikih. Jadi, fikihnya di sini adalah apa namanya? Sholat jamak dan qashar ya. Nah, jadi kalau teman-teman baru mendengar sholat jamak dan qashar, nah kita akan mempelajarinya hari ini ya. Oke, Pak Rijal mohon izin ya berbagi layar bersama kalian. Ya, sudah terlihat ya? Oke, kelihatan Syekha? Ya, baik. Nah, teman-teman kelas 73, eh tema kita hari ini adalah eh apa temanya? Di buku apa, Eka? Temanya? Kalau judulnya sholat jamak dan qashar. Nah, coba kalian lihat di buku temanya apa sih? Ayo dibuka bukunya. Apa temanya? Raisya, sudah menemu temanya? Apa Ike? Temanya? Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Iya. Jadi Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar ya. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Eh, yang pertama, anak-anakku, yang harus kalian ketahui bahwa sholat itu adalah ibadah yang utama dibandingkan ibadah yang lainnya ya. Sholat itu adalah ibadah yang penting ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Inna awwala yus'alu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholah. Ya, sesungguhnya perkara yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat kelak itu adalah sholat. Nah, jadi hati-hati kita jangan sampai kita melalaikan sholat. Saking eh, pentingnya sholat ini anak-anakku, ya, maka kata Nabi apa? Wa in tukubilat kullu sairu amalih. Apabila sholatnya diterima, maka diterimalah seluruh amalan ibadahnya. Wa in ruddat kullu sairu amalih. Apabila sholatnya ditolak, maka ditolaklah seluruh amalan ibadahnya. Nah, maka saking pentingnya sholat ini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk setiap umat muslim itu melaksanakan sholat dalam kondisi apapun.
ya. Nah, karena dalam kondisi apapun itu Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, ya, yang mana kita mengetahui bahwa setiap manusia itu kan tidak dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya. Artinya tidak dalam kondisi yang normal-normal saja. Ada kalanya kondisi manusia itu berubah-ubah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu pengertian kepada kita sebagai umat muslim. Akhirnya diberikanlah satu rukhsah, ya. Apa itu rukhsah? Ada yang tahu? Apa rukhsah? Sofia, rukhsah? Zahra, rukhsah itu adalah keringanan, ya. Keringanan atau kemudahan dari Allah yang diberikan kepada umat muslim dalam melaksanakan satu ibadah. Nah, rukhsah dalam ibadah sholat itu salah satunya ini, yaitu adalah jamak dan qasar, di mana Allah mengetahui bahwa manusia itu tidak dalam kondisi yang selalu normal gitu kan. Ada kalanya manusia dalam kondisi sakit, gitu kan. Ada kalanya manusia itu dalam kondisi yang sedang berpergian, ya. Makanya diberikanlah rukhsah ini, ya, agar manusia, ya, agar umat muslim tetap melaksanakan ibadah sholat. Nah, seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini sebagai prolog saja. Baik, kita akan mulai langsung. Coba akan kita mulai dari kita lihat tujuan pembelajarannya ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu KD standar kompetensinya adalah memahami tata cara sholat jamak dan qasar. Ya ini. Nah, kemudian kompetensi dasar. Yang pertama, KD 3.10 yaitu menjelaskan ketentuan daripada sholat jamak dan qasar. Ya. Nah, KD selanjutnya yaitu KD 4.10 yaitu adalah mempraktekkan sholat jamak dan qasar. Nah, ini nanti kalau kita sudah PTM, insya Allah akan kita praktekkan ya. Dari mulai sholat Jumat kemarin, ya. Kemudian sholat jamak dan qasar. Ya. Maka itulah kemarin Pak Rijal eh, apa namanya memberikan tugas kepada kalian untuk menulis niatnya itu ya, agar dihafalkan, ya dihafalkan niatnya itu, agar nanti ketika kita praktek ya kita bisa gitu ya. Atau nanti ketika suatu waktu kamu sedang berpergian gitu kan, kamu sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan kalian untuk bisa sholat secara normal, maka kalian melaksanakan ibadah sholat itu secara jama atau nanti di jama dan qasar. Nah ini penting ya, nah, ini penting. Baik, coba kita langsung ke lihat materinya ya. Nah, yang pertama eh, adalah pengertian dan dalil sholat jamak ya. Nah, jadi nanti kita ada 5 pembahasan di sini ya. Nah, mungkin ini akan minggu depan juga masih ada ya terkait sholat qasar ya. Ya secukupnya saja lah ya hari ini. Yang pertama adalah pengertian dan dalil sholat jamak. Nah, ini bisa kalian perhatikan ya. Apa itu sholat jamak? Ya, nah, kita mengetahui bahwa sholat jamak itu adalah sholat yang dikumpulkan. Nah, ingat ya, sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan. Dari kata jamak, jamak pakai ain ya. Nah, kemarin sholat Jumat kita sudah belajar tuh pengertian Jum'ah. Jum'ah dan jamak itu sama ya. Nah, jadi Jum'ah itu dari kata jamaah. Jamaah ya jema'u yang artinya berkumpul. Nah, kalau sholat jamaah di sini artinya apa? Sholat yang kemudian dikumpulkan, ya, dikumpulkan dalam satu waktu, ya. Nah, jadi artinya sholat jamaah itu adalah dua sholat fardu, ya, yang dikerjakan pada satu waktu. Misalnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu asar. Nah, ini namanya sholat jamaah, teman-teman. Jadi kalau misalkan Ike Rahmawati sedang berpergian, ya, nah, kemudian dia diberikan rukhsah oleh Allah ya untuk melaksanakan sholat jamak dan qasar. Maka Ike boleh nih sholat zuhurnya ya sekaligus sholat asar di jamak. Nah gitu ya. Ataupun sholat zuhurnya nanti diakhirkan pada waktu sholat asar. Nah seperti itu Ike ya.
Nah, eh, terkait sholat jamak ini, ya, maka ada syarat-syaratnya, ya, atau penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar? Yang pertama, bisa dilihat ya, yaitu adalah dalam ketika seseorang itu sedang dalam perjalanan, ya, atau musafir, ya, sedang berpergian lah artinya gitu. Tapi ini perjalanannya perjalanan jauh ya, bukan perjalanan yang dekat ya. Jadi dalam ilmu fikih itu dikatakan minimal 83 sampai 85 ya, 85 kilometer. Nah, itu kalian lebih dari itu kalian boleh melaksanakan sholat jamaah ya. Tapi kalau kalau kurang dari 83 itu, maka kalian tidak belum ya, belum memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat jamaah ya. Jadi contohnya kayak misalkan Zahra dari Jakarta pergi ke Bandung, nah itu kan sudah memenuhi syarat ya. Nah itu boleh kalian kalau tidak memungkinkan, kalian boleh sholat jamaah gitu ya. Dan ini eh, apa disarankan agar dilakukan gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah rukhsah dari Allah. Ini tawaran dari Allah gitu ya. Jadi kalau kita diberikan keringanan, diberikan dispensasi dari Allah, ya Zahra, maka sebaiknya kita mengambil tawaran itu dari Allah, ya. Karena Allah senang ketika memberikan sesuatu kepada hambanya, kemudian hambanya menerima, ya. Nah, contoh misalkan Zahra ngasih ngasih kado nih ke Kristal gitu kan, contoh. Nah, kira-kira kalau Zahra tahu ternyata Kristal tuh menerima kadonya gitu kan, senang gitu kan. Nah, kira-kira perasaan Zahra gimana? Gimana Zahra? Berbunga-bunga. Ya, berbunga-bunga ya, maksudnya senang lah ya, artinya kan senang ya. Nah, jadi seperti itu macamnya. Jadi Allah itu ketika memberikan satu keringanan untuk sholat kepada kita ketika kita dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk sholat, maka Allah itu senang gitu ya. Nah, tapi kalau ditolak ya, coba misalkan Zahra ngasih kado ke Kristal, kemudian Kristal nolak ya, kira-kira gimana tuh perasaan Zahra? Pasti kan kecewa. Nah begitupun Allah. Jadi sebaiknya seseorang yang ketika dia melakukan perjalanan jauh, ya, kemudian dia apa namanya, dalam keadaan sakit atau bagaimana, nah sebaiknya mengambil rukhsah itu, mengambil tawaran itu dari Allah. Ya, karena itu bentuk itu rukhsahnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Betapa Allah itu sangat pengertian sama kita. Sehingga ketika sholat pun Allah mengerti keadaan kita. Nah, seperti itu ya Zahra ya. Nah, yang kedua Zahra, yang kedua adalah ketika seseorang dalam keadaan hujan lebat, ya, bagi yang biasa sholat berjamaah di masjid. Nah, ini kan dulu ya. Kalau dulu itu kan memang sekarang tidak secanggih teknologi sekarang gitu kan. Sekarang kan ada payung gitu kan. Tapi kalau orang dulu itu kan kalau mau ke masjid pakai daun pisang gitu kan, kadang nyampe masjid udah basah kuyup. Nah, ini diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Tapi kalau sekarang kan apa namanya, sudah canggih ya. Nah, payungnya itu sudah bisa benar-benar memayungkan dia dari basahnya air hujan ya. Atau ada yang pakai mobil ke masjid silakan gitu kan, gunakan kendaraan itu untuk beribadah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau yang kedua ini ya dikatakan masih relevan ya gimana gitu ya. Ya, baiknya sih tidak perlu ya, tidak perlu untuk menjamak lah ya. Tapi kalau memang itu benar-benar kalian tidak punya payung, kemudian kalian susah untuk ke masjid, ya memang terpaksa ya harus ya. Tapi kalau cuma biasa sholat di rumah gitu kan, nah ini makanya Pak Rizal menghimbau kepada kalian agar kalian juga dibiasakan sholat di masjid. Nah gitu ya. Nah yang ketiga Zahra, dalam keadaan sakit. Nah jadi ketika dalam keadaan sakit ya, asihri boleh melaksanakan ibadah sholat jamak dan qashar gitu ya. Karena memang mungkin itu sulit bagi asistri untuk melaksanakan sholat sholat secara tepat waktu ya, secara 5 waktu gitu kan. Nah, boleh ya. Tapi selama sakit itu melaksanakan, ya silahkan melaksanakan. Tapi kalau sakitnya benar-benar, yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang benar-benar dia susah untuk melaksanakan sholat, misalkan kayak 4 rakaat gitu kan, boleh dikosor dua, apa namanya, boleh dijamak gitu ya, boleh dijamak bersama
zuhur misalnya bersama asar. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Baik, dari pengertian dan penyebab ini, silakan ada yang ditanyakan. Oke, jelas ya kira-kira ya. Nah, berikut teman-teman, apa sih dalil daripada eh, sholat jamaah dan qashar? Nah, ini bisa kalian lihat ya. Coba bisa dibaca, siapa namanya? Rafailah, bisa dibaca? Ada nggak Rafailah? Ya, Pak. Ada, Pak. Ya, silakan. Diaktifkan kameranya. Dari Anas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhiran sholat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun atau berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, ya ini ya. Ini adalah dalil hadis ya yang membolehkan kita untuk sholat jamak ya dan qashar ya. Yaitu yang tadi dibaca Rasulullah bahwa yang tadi dibaca oleh Rafaila bahwa Rasulullah apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari ya maksudnya waktu zuhur ya. Waktu zuhur itu maka beliau mentakhirkan sholat zuhur ke sholat asar. Nah, jadi sebelum zuhur Rasulullah berangkat nih. Nah, nah itu Rasulullah itu sudah niat di situ untuk menjamak takhir. Nah, nanti kita tahu nih apa jamak takhir itu ya. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak keduanya. Nah, jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur dulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Nah, jadi gitu. Contohnya gini nih, Rafaela misalnya mau berpergian jauh, ya berangkatnya sebelum zuhur setengah 12. Rafaela di situ di kendaraan boleh berniat, boleh berniat bahwa Rafaela ingin menjamak atau menggabungkan sholat zuhur nanti di akhir, yaitu sholat asar bersama sholat asar. Nah seperti itu. Tapi kalau Rafaela berangkatnya setelah zuhur, nah, maka silahkan sholat zuhur dulu, gitu ya. Paham ya? Nah ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nah, dalil lainnya ada di dalam Al-Quran terkait sholat qashar ya. Kalau ini sholat qashar ya, yaitu Quran apa namanya? Quran surat uh, mana tadi ya? Quran surat An-Nisa ya, ayat 110. Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa itu, bentar, di sini ada gak ya? Oh, nggak ada ya. Ya, Pak Rijal bacakan aja nanti bisa kalian cek di Al-Quran ya. An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakum alladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Nah, jadi ini adalah dalil yang membolehkan kalian itu untuk mengqashar ya, mengqashar salat. Tapi nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang kali ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa namanya pengertian daripada sholat jamaah dan penyebabnya, kemudian juga dalil-dalilnya, maka kita sekarang akan ketahui apa sih itu sholat jamaah takdim. Ya, karena sholat jamaah itu ada dua teman-teman. Ada sholat jamaah takdim, ada sholat jamaah takhir. Nah, takdim itu apa sih? Nah, silakan dibaca coba sekarang yang laki-laki nih. Pak Rizal mau dengar suaranya Kadafi. Mana Kadafi ya? Ada Kadafi di situ? Halo Kadafi. Ini aja nih Hafiz Winli. Ayo Hafiz Winli, silakan dibaca. Yang sholat jamak takdim, Pak. Iya, betul. Sholat jamaah takdim. Dibuka dong kameranya. Mana Hafiz Winli wajahnya nih? Sholat jamak takdim adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Syarat jamak takdim mendahulukan sholat pertama
Kemudian sholat yang kedua, niat jamak pada waktu mengerjakan sholat yang pertama, berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua. Ya, terima kasih Hafiz. Ya, nah, jadi sholat jamak takdim ini adalah sholat jamak takdim. Takdim itu artinya yang didahulukan ya, dari kodama, kodim ya, Allahu kodim, Allah yang terdahulu gitu ya. Maksudnya adalah sholat jamak yang didahulukan atau diawalkan. Contohnya nih, misalkan sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama, misalnya Muhammad Gaddafi tadi sholat maghrib ya. Kemudian dia ingin sholat isya karena dalam perjalanan kan langsung gitu mau diawalkan ya boleh gitu ya, itu namanya sholat jamak takdim. Jadi dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu yang pertama. Nah, ingat teman-teman bahwa sholat jamak ini ada pasangan-pasangannya ya, tidak sembarangan kita mau menjamak sholat subuh sama sholat isya misalnya, oh itu kan jauh ya, jauh. Jadi ada pasang-pasangannya, yaitu sholat malam dengan sholat malam, ya sholat siang dengan sholat siang ya. Tapi kalau subuh itu kan sholatnya di pagi hari ya, dan dia tidak bisa dijamak. Ya, jadi sholat yang tidak bisa dijamak itu subuh loh teman-teman. Tapi kalau yang zuhur, asar, nah itu kan sholat siang dengan sholat siang ya. Nah itu boleh silakan dijamak. Nah kemudian maghrib dengan isya, nah itu dijamak. Karena sholat malam dengan sholat malam. Ya, dan nggak boleh kalian menjamak sholatnya itu misalkan asar dengan maghrib. Nah itu nggak boleh ya, karena asar itu adalah pasangan jamaknya zuhur, bukan maghrib. Nah ini yang harus diketahui ya. Nah, jadi sholat jamak takdim itu adalah sholat yang dikerjakan atau dikumpulkan bersama sholat fardu yang setelahnya dan dikerjakan pada waktu yang pertama. Nah itu sholat jamak takdim namanya. Nah waktu yang pertama apa? Zuhur. Nah maka kerjakan di waktu zuhur. Nah, contohnya sholat malam apa? Waktu yang pertama maghrib. Maka kerjakanlah di waktu maghrib. Nah itu namanya sholat jamak takdim. Syaratnya apa? Nah, bisa kalian lihat di sini ya syaratnya ya. Syaratnya adalah mendahulukan sholat pertama kemudian baru sholat yang kedua. Jadi harus berurutan. Ya, nggak boleh kalian mau sholat jamak takdim, ya, sholat maghrib sama isya misalnya. Jamak takdim di waktu maghrib. Tapi kamu sholat isya dulu, baru maghrib. Nah itu nggak boleh. Tapi harus sholat pertama dulu, yaitu maghrib. Nah, baru kemudian komat, ya, setelah komat sholat isya. Nah itu namanya sholat jamak takdim. Nah yang kedua, niat jamak pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. Nah, jadi di sholat maghribnya itu kalian sudah berniat bahwa saya, ya Allah, ingin menjamak sholat apa namanya sholat isya di waktu maghrib ini. Nah gitu ya. Nah, niatnya kemarin itu ya sudah kalian tulis ya. Semoga nanti bisa dihafalkan. Kemudian yang ketiga, berturut-turut antara sholat yang pertama dengan yang sholat yang kedua, yaitu artinya berturut-turut, tidak boleh mendahulukan gitu ya. Jangan yang terakhir dulu baru yang pertama, jangan, tapi harus berurutan. Nah ini syarat-syarat jamak takdim. Nah cara mengerjakan sholat jamak takdim, nah, bisa kalian lihat nih ya. Contohnya, apabila seseorang hendak mengerjakan sholat jamak takdim zuhur dan asar, maka terlebih dahulu harus mengerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur ya, dengan niat jamak takdim. Setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga ketika hendak mengerjakan sholat jamak takdim maghrib dan isya, ya, maka harus mengerjakannya pada waktu maghrib dulu, ya, pada waktu maghrib, yaitu sholat maghrib dulu baru kemudian isya. Nah inilah yang disebut dengan sholat jamak takdim. Sampai di sini paham anak-anak? Paham ya? Barangkali ada pertanyaan, silakan. Zahra paham? Paham, Pak. Oke, paham. Nah, baik. Kalau paham, paling lanjut ya. Yang akan kita lanjutkan yaitu adalah sholat jamak takhir. Nah, tadi itu takdim. Sekarang sholat jamak takhir. Nah, coba Sofia nih dibaca nih. Apa sih sholat jamak takhir itu? Silakan, Sofia. Kelihatan? Sholat jamak takhir ialah dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada
pada waktu sholat asar. Cara mengerjakan sholat jamak takhir sama dengan mengerjakan sholat jamak takdim. Bedaannya terletak pada waktunya. Apabila mengerjakan jamak takhir sholat zuhur dan asar, maka dikerjakan pada waktu asar. Sedangkan jika akan mengerjakan jamak takhir maghrib dan isya, maka dikerjakan pada waktu sholat isya. Oke, baik. Nah, ini ya, bahwa sholat jamak takhir itu ya adalah kebalikan tadi dari sholat jamak takdim yang tadi dibaca oleh Sofia. Ya, takhir artinya diakhirkan. Nah, kalau tadi takdim didahulukan. Nah, sekarang takhir diakhirkan. Jadi sholat jamak takhir itu adalah dua sholat fardu yang dikerjakan pada satu waktu tapi di waktu yang akhir. Ya, nah, tadi sudah disebutkan oleh Sofia. Sholat zuhur dan asar dikumpulkan, kemudian dikerjakan pada waktu yang akhir yaitu waktu asar. Nah, begitupun sholat maghrib dan isya dikumpulkan ya untuk dikerjakan pada waktu yang akhir yaitu waktu isya. Nah, cara mengerjakannya sama ya seperti yang tadi sebelumnya. Ya, bedanya hanya waktunya saja, yaitu waktunya berada di akhir. Nah, oke. Paham sampai di sini anak-anak ya? Jadi misalnya nih, Zahra ingin sholat jamak takhir ya dalam berpergian. Misalnya perginya itu sebelum maghrib, ya sebelum maghrib pengen ke Bandung. Nah, di situ Zahra dalam ketika berjalan naik kendaraan ya itu sudah mulai berniat bahwa ya Allah saya ingin menjamak sholat maghrib nanti bersama sholat isya. Ya, nah, maka ketika Zahra sudah niat ingin mentakhirkan sholat, ya artinya Zahra nanti ketika maghrib dalam perjalanan atau dalam kendaraan, ya tidak perlu khawatir untuk tidak sholat maghrib karena Zahra sudah berniat ya untuk mentakhirkan atau mengakhirkan sholat maghrib nanti di sholat isya. Ya, nah, tapi jangan sampai lupa ya ketika nanti isya ya sholat maghrib dan sholat isya ya jangan nanti Pak, saya niat di perjalanan mau sholat apa namanya mau sholat eh, jamak maghrib dengan isya. Pas sudah nyampe di Bandung misalnya jam 9 malam, Zahra malah sholat isya doang tapi nggak sholat maghribnya ya. Nah, jangan seperti itu ya, jangan sampai lupa. Nah, oke. Kira-kira itu ya barangkali materi kita terkait sholat jamak takdim dan jamak takhir ya. Nah, pengertiannya, kemudian dalilnya ya, kemudian macam-macamnya yaitu ada jamak takdim dan jamak takhir ya. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan nanti pembahasan materi fikih sholat jamak qasar ini. Pekan depan adalah materi sholat qasar sekaligus digabungkan jamak dan qasar digabungkan sekaligus di qasar ya. Oke, baik sampai di sini. Ada pertanyaan terkait materi yang Pak Rizal terangkan. Kira-kira jelas? Jelas ya? Jelas ya? Nah, kemarin Pak Rizal juga sudah eh, memberikan video ya, bagaimana kalau Jumat gitu, sholat Jumat gimana Pak gitu kan? Nah, Jumat itu ya tidak bisa dijamak ya. Jumat itu tidak bisa dijamak. Sudah disaksikan kan kemarin video YouTube-nya ya, bahwa sholat Jumat itu tidak bisa dijamak dengan asar gitu kan. Tapi kalaupun dia mau dijamak, ya itu bukan sholat Jumat lagi, tapi sholat zuhur. Ya, misalnya sedang tidak memungkinkan untuk sholat Jumat, ya, maka kalian boleh sholat di waktu asar, tetapi ingat harus sholat zuhur, nah, bukan sholat apa namanya, bukan sholat Jumat niatnya. Seperti itu ya, paham ya? Oke, gimana, Seka? Silakan, ada pertanyaan. Senyum-senyum aja nih, kayaknya ada yang bingung nih. Sofia, paham ya, Werda Roya? Gimana Werda Roya? Kira-kira jelas materi hari ini? Jelas, Pak. Oke, apa itu sholat jamak Werda Roya? Sholat yang dikumpulkan. Ya, sholat yang dikumpulkan untuk dikerjakan dalam satu waktu ya. Muhammad Kadafi, apa itu sholat jamak takdim? Halo, Muhammad Kadafi. Ada di situ? Sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Oke, ya baik.
Sekarang coba Pak Rijal tanya. Ini diaktifkan dong semua kameranya dong. Diaktifkan dong. Ayo. Nah, seperti yang lain nih. Diaktifkan ayo coba. Nggak Pak Rijal absen kalau kalau nggak diaktifin ya. Oke, coba diaktifin, aktifin. Biar Pak Rijal eh Aldi. Oke, Aldi. Apa sholat jamak takhir itu, Aldi? Sholat yang dikumpulkan, Pak. Oke, sholat yang dikumpulkan, tapi belum lengkap. Ada yang bisa melengkapi sholat jamak takhir? Ada yang bisa melengkapi dari jawaban Aldi tadi? Desta. Nah, coba Desta. Apa Desta? Sholat jamak takhir itu Desta. Apa, Pak? Sholat jamak takhir itu apa Desta? Kok apa-apa doang? Ini kita, coba Pak Rizal mau dengar suara ini kita nih. Sholat jamak takhir itu apa nih kita? Salat jamak takhir. aduh. Salat Ya, jamak takhir adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan salat dua fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. oke. Contohnya gimana? Contohnya siapa tadi ya? Ahmad Yoga. Contohnya gimana? Iya, Pak. Contohnya gimana tadi? Jamak takhir. Misalnya gimana misalnya? Sholat zuhur dan sholat asar digabungkan. Terus setelah itu? Sama sholat maghrib dan sholat isya. Iya, kan digabungkan nih. Nah, kan pertanyaan Pak Rizal jamak takhir. Berarti setelah digabungkan, dikerjakannya gimana? Pada waktu kapan? Kalau sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Oke, betul. Itu jamak takhir ya. Kalau yang maghrib isya gimana? Dilaksanakan pada waktu isya. Iya, pinter, baik. Ya, berarti Pak Rizal bertanya seperti ini, kalian paham ya dengan apa yang Pak Rizal sampaikan. Pak Rizal mereview kembali dari materi yang dari awal tadi Pak Rizal sampaikan ya teman-teman, bahwa sholat jamak itu merupakan rukhsah dari Allah, yaitu berupa keringanan dalam hal ibadah. Ya. Dalam hal ini adalah ibadah sholat. Nah, maka keringanan inilah yang Allah berikan kepada setiap umat muslim sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bahwa bagaimanapun keadaan kita, kita harus tetap melaksanakan sholat, yaitu dengan cara sholat di jamak. Ya. Nah, jamak itu ada dua ya tadi ya, yaitu sholat jamak takdim, yaitu sholat jamak yang didahulukan di waktu yang awal, dan sholat jamak akhir, yaitu sholat jamak yang diakhirkan. Nah, insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang sholat jamak kosor ya. Sholat jamak kosor mungkin insya Allah sekaligus nanti akan kita ulangan harian ya. Hari ini latihan soal ya. Pak Rizal akan kirimkan nanti latihan soal terkait bab 10 ini ya, sebagai barometer untuk mengukur ya apa namanya pemahaman kalian terhadap materi yang Pak Rizal sampaikan di hari ini. Baik, sampai di sini silakan. Ada pertanyaan? Ada yang mungkin kurang jelas ya? Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan, jangan malu-malu bertanya. Rafaila, ada pertanyaan? Ah, nggak ada suaranya Rafaila. Saya mau nanya deh, Pak. Iya, Zahra, gimana? Silakan. Kan katanya kalau kita jamak itu kan dikerjakan dalam satu waktu kan. Nah, masing-masing sholatnya itu kayak misalnya sholat maghrib sama sholat isya itu sholat maghribnya 3 rakaat, sholat isyanya 4 rakaat gitu atau Iya, rakaatnya beda? tetap sama ya. Tetap sama ya. Maghribnya 3 rakaat ya, dan isyanya juga 4 rakaat. Itu kalau jamak saja ya. Nah, tapi kalau mau dijamak qashar baru boleh kalian memotong jumlah rakaatnya ya. Karena qashar itu kan artinya
qasran, pendek ya. Artinya memperpendek jumlah bilangan rakaat sholat. Nah, ini nanti akan kita bahas di pekan depan ya. Jadi ada jamak qasar. Ya, jadi jamak menggabungkan sekaligus meringkas jumlah rakaat itu ya. Tapi ingat ya, kalau maghrib tidak bisa diringkas. Kalau Zahra sholat jamak qasar ya, tapi kalau sholat jamak doang ya jangan diringkas. Tapi kalau sholat jamak dan qasar, itu Zahra boleh meringkas sholat yang 4 rakaat ya. Ingat 4 rakaat. Jadi maghrib nggak bisa tuh. Nggak bisa 3 rakaat diringkas Pak. Jadi berapa? Jadi 1,5 Pak. Waduh, gimana ceritanya tuh? Wah, habis ruku langsung salam gitu kan. Mana ada habis ruku salam gitu ya. Itu sholatnya aneh namanya ya. Nah, jadi nggak ada. Yang ada itu hanya sholat jamak qasar, yaitu sholat yang bilangan jumlah 4 rakaat ya, diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, ini sebenarnya materi pekan depan, tapi sudah disinggung oleh Zahra ya, tidak apa-apa. Ya. Oke, terima Baik, Pak, kasih. terima kasih. Ya, sama-sama Zahra. Silakan, ada lagi teman-teman. Cukup ya? Oke, kalau cukup, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Semangat selalu belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.